Wih, nih. Sini. Gimana kan? Dari mana nih? Dari Lama proyeknya kali. Pak di dari proyeknya Pak Gede di Sanur. Oh. Project Lahan sempit dapat villa 6 unit. Penasaran gimana desainnya? Cek video kita satu ini. Oke guys, sekarang kita mau bahas salah satu dari proyek kami, yaitu villa, yang dimana villa itu dari klien kami yang namanya Pak Gede Widi. Jadi lokasinya di mana, Bre? Lokasinya itu di pusat pariwisata Kota Denpasar, yaitu di Sanur. Jadi tempatnya sangat strategis. Kalau kalian biasa jalan-jalan di Sanur, itu patokannya ada Starbucks, di sana ada gang atau jalan Bumi Ayu. Jadi tinggal masuk, habis itu pertigaan. Nah, itulah di mana lokasi desain villa kita kali ini. Jadi lahannya itu berbentuk persegi, jadi berada di hook sebenarnya. Cuma Pak Gede Widi sudah membangun restoran di posisi hook, dan di sebelahnya kali ini kita akan bangun villa. Jadi total villa yang direncanakan atau yang kami rencanakan, kami desain itu ada 6 unit rencananya. Di lahan seluas berapa, Pi? Mengenai lahan dari villa ini, yaitu seluas 11 are, 1110 meter persegi. Jadi bagaimana dari lahan 11 are ini kita rencanakan menjadi 6 unit villa? Sepertinya mungkin atau tidak mungkin. Tapi kita mulai dari pembagian lahannya, di mana kita atur zoningnya itu dari luas tanah sekitar 11 are itu, luasan 11 are itu kita bagi menjadi 6 unit villa pertama, ditambah dengan sirkulasi untuk akses setiap villanya. Kemudian kita tambahkan untuk area parkir, dimana karena jalan ini kondisinya cukup kecil, jadi kita tambahkan area untuk parkir, jadi tidak mengganggu sirkulasi dari lalu lintas di jalan ini. Jadi villa ini mempunyai area parkir, sirkulasi, kemudian kita bagi menjadi 6 unit villa. Jadi berdasarkan zoning makronya dari villa ini, yaitu pertama ada private yang dimana villa itu sendiri, yang kemudian ada public yang dimana area parkir itu sendiri. Kemudian dari villa masing-masing villa itu kemudian terdapat beberapa fasilitas di dalamnya, seperti parkir pribadi, kemudian decking, kemudian swimming pool, kemudian ruang utama yang dimana mewadahi sebagai living room, dining room, dan juga kitchen. Kemudian dari villa ini juga terdapat 3 unit kamar dan 2 unit master bathroom dan 1 unit powder room, yang dimana nanti ditujukan sebagai toilet untuk tamu itu sendiri yang berkunjung ke villa itu. Dan tentunya dilengkapi dengan private pool. Jadi private pool akan menambah nilai dari villa ini. Menambah value. Kemudian villa ini terdiri dari 2 lantai seperti yang dijelaskan Kevin. Jadi setelah kita membagi area luasan dari 11 are itu, mendapatkan setiap unit villanya berapa, Pin? Sebesar berapa, Pin? Kurang lebih 148 sampai 150 meter persegi untuk satu unit villa. Kemudian dari sirkulasinya secara makro ya, untuk sirkulasinya tentu kita buatkan parkir di depan untuk parkir umum ya, untuk menuju ke villanya. Kemudian di tengah itu terdapat hallway atau pathway yang dimana ditujukan untuk
penghuni dari masing-masing villa itu sendiri. Itu sirkulasi secara makro, yang dimana lebih cenderung menggunakan konsep sirkulasi linear gitu. Kemudian untuk sirkulasi secara mikronya dimulai dari area parkir private ya, area parkir private, kemudian masuk melalui angkul-angkul atau pintu utama menuju decking. Dari decking itu kita dapat mengakses private pool, kemudian outdoor shower. Kemudian dari area luar kita langsung masuk ke dalam. Pertama kita dapat temui yaitu area utama seperti living room, kitchen and dining room di lantai 1 ya. Kemudian dari area utama itu bisa kita akses juga area belakang ya, backyard belakang, kemudian area powder room atau toilet untuk tamu, kemudian juga satu master bedroom yang ada di bawah. Kemudian untuk menuju ke lantai 2 kita terdapat tangga di bagian belakang. Setelah kita sampai di lantai 2 kita akan langsung menemui yang namanya workspace atau area kita untuk bekerja. Kemudian dari area workspace ini juga bisa sebagai area transisi antara tangga menuju ke masing-masing master bedroom dan master bathroom, seperti itu. Jadi seperti itulah konsep sirkulasi yang ada di setiap unit villanya nanti. Oke, itu tadi Kevin menjelaskan sedikit tentang sirkulasi dari desain villanya. Kemudian yang kita pikirkan karena lahannya cukup sempit, mengakomodasi 6 unit villa, jadi yang kita pikirkan juga adalah bagaimana sirkulasi dari utilitasnya. Karena bangunannya ini sebenarnya villanya menghadap ke utara, cuma bangunan asli villanya menghadap ke selatan, gitu ya. Jadi kita pikirkan bagaimana arah matahari, sirkulasi angin yang bisa masuk itu tetap maksimal. Jadi banyak bukaan-bukaan yang mengarah ke selatan ya. Jadi itu akan berpengaruh untuk sirkulasi angin yang akan masuk. Bagaimana kita membuat sejuk villa ini dan matahari tetap dapat masuk secara optimal. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah, jadi posisi maksimal di atas, jadi tidak terlalu panas karena sirkulasi bukaannya menghadap ke selatan. Jadi tetap dapat cahaya alami yang baik, sirkulasi udara yang baik. Kemudian yang kita pikirkan adalah bagaimana sirkulasi dari air hujan. Kita pikir karena bangunan ini diapit oleh bangunan lain gitu. Jadi kita bagaimana membagi setiap villa ini sirkulasi air hujannya, air buangannya supaya tidak menjadi menggenang gitu. Jadi kita pikirkan membuatkan untuk saluran air di depannya. Jadi di setiap villa juga ada bak kontrol begitu, karena di setiap villa ada backyardnya gitu ya, area utilitasnya untuk laundry. Kita buatkan bak kontrol di sana, kemudian alirannya menuju ke depan dari gate setiap villa, kemudian menuju ke pembuangan besar jalan umum gitu. Jadi tidak hanya bagaimana kita memikirkan tata letaknya, bagaimana kita memikirkan sirkulasi udara, pencahayaan, kemudian air buangannya, karena di daerah sana cukup intensitas hujannya cukup tinggi. Jadi terkadang daerah sana banyak genangan-genangan air, tapi kita kemarin survei ke lapangan, kita antisipasi itu. Jadi kurang lebih itu concern kita untuk mendesain villa ini.
Jadi tidak hanya itu guys, kita tidak hanya memikirkan bagaimana penataannya, tapi juga kita merencanakan sesuai dengan keinginan klien, yang dimana juga menginginkan villanya ini lebih mengusung konsep lokal ya, konsep lokal yang sesuai dengan lingkungan sekitar, yaitu tempatnya di Sanur. Jadi kita di sini dalam desain villanya ini kita menggunakan aksen-aksen berdasarkan material lokal seperti kayu, kemudian limestone, yang dimana kedua warna ini sangat familiar dengan desain-desain yang ada di lingkungan sekitar, karena juga lebih mencerminkan desain dengan gaya Bali, walaupun ini juga bangunannya sudah mengarah ke gaya modern seperti itu. Membicarakan tentang gaya, kita juga harus bisa memikirkan bagaimana gaya desain dari villa ini dapat menyatu dengan konsep di sekitarnya. Jadi kita ambil material-material yang menjadi trademark gitu di Sanur. Sanur adalah daerah pantai pariwisata. Kita ambil bebatuannya, warna-warna cerah dari pasir pantainya, kemudian kita padukan dengan warna-warna hangat, ya, tentunya untuk membuat kesan nyaman di dalam villanya nanti. Secara garis besar sih, setelah kita konsepkan, kita kasih outputnya ke Pak Gede Widi. So far Pak Gede Widi suka dengan konsep villa yang kita berikan. Pak Gede Widi sih concern terhadap untuk bathroom ya, area bathroom, di mana area tersebut akan menjadi nilai plus tentunya untuk villa ini. Jadi Pak Gede Widi memberi kami referensi-referensi, masukan-masukan di sana, beberapa ide-ide concernnya di sana. Kemudian finishing yang Pak Gede ingin seperti batu alam yang akan dipakai, itu sih masukan dari Pak Gede. Jadi Pak Gede sangat terbuka masalah referensi, mempercayakan kita bagaimana mendesain, kemudian kita terapkan masukan-masukan dari beliau. Ya, jadilah desainnya seperti ini ya, Pin ya. Ya, jadi mau tahu hasil akhirnya? Simak video animasi berikut. Jadi jika kalian punya lahan terbatas atau sempit, ingin mendesain villa atau hunian atau rumah, bisa hubungi kami. Kami akan mencoba merancang, mendesain bagaimana lahan yang terbatas bisa dimaksimalkan, gitu ya, Pin ya? Ya, betul. Juga buat kalian yang ingin mencari referensi desain, bisa stay tune terus di channel Gauri Art Division Studio.